waktu dan kesempatannya kepada Ibu Sukarni mengenai wawancara hari ini, karena Ibu Sukarni bersedia sebagai narasumber saya terkait materi pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedokuran, ini langsung saja nanti saya mengajukan pertanyaan. Disediakan Bu Karni untuk memberikan tanggapan nanti pertanyaan yang saya ajukan. Siap. Bu Karni ini kan sudah berapa tahun sebagai kepala sekolah? Kurang lebihnya sudah. Baik, saya menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2013 sehingga sampai dengan 2023 masuk ke sekolah. Ternyata sudah 10 tahun, baru 10 tahun mungkin ya Bu ya, karena masih perlu jangka panjang harusnya ya Bu ya. Iya. Dari pengalaman Ibu Karni selaku menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menghadapi sebuah kasus di mana kasus itu adalah dilema etika atau bujukan moral? Terkait kasus tersebut pernah. Iya. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasi apakah ini masuk kasus dilema etika atau bujukan moral dengan melihat jenis kasus ini. Nah, menurut Ibu, pernah tidak Ibu mengalami namanya dilema etika, di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pernah ya Bu ya, dengan 10 tahun pasti pernah. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita sedikit atau ada contoh kasus yang pernah Ibu alami terkait dengan dilema etika? Untuk contoh sebetulnya banyak, hanya satu yang masih saya ingat juga ingatan saya itu sebuah kasus yang memang benar sesuatu yang sama-sama benar, di mana waktu itu ada dua guru yang berbakti dengan lama mengabdi sama, kemudian umur juga sama, juga sama, tapi ketika saya harus menentukan salah satu masuk menjadi guru kelas di sebuah kelas yang khusus, disitulah saya dihadapkan pada masalah mereka sama-sama punya hak, sama-sama benar, sama-sama bisa terus memilih, harus memutuskan. Nah, dari cerita yang Bu Karni tadi ceritakan, lalu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Dalam mengambil keputusan, nama saja etika moral. Etika itu adalah penting, pasti saya berdasar pada aturan-aturan, baik itu secara tertulis maupun aturan secara tidak tertulis, di mana disitu harus menggunakan etika, harus menggunakan kebijakan, harus menggunakan perasaan, harus menunjukkan keadilan. Jadi saya memberikan keduanya itu, saya berikan pemahaman. Selain itu juga saya dengan perhitungan matematika dalam arti kedisiplinan bagaimana, dedikasi bagaimana, dan yang terpenting saya harus benar-benar memilih dari satu sudut sehingga benar-benar dari pemilihan itu ada satu perbedaan nilai yang kemudian saya musyawarahkan dan diterima ketika keduanya harus ditentukan salah satu tidak terjadi. Ternyata pengambilan keputusan yang tadi Bu Karni sudah jelaskan ternyata memang sudah betul ya Bu ya, karena dengan pertimbangan atau musyawarah juga gitu ya. Nah, saya lanjutkan, lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau saya ada masalah, pasti saya juga oke. Saya
lihat duduk permasalahan penanganannya apa, kemudian saya cari langkah-langkah sebelum saya mengambil keputusan, mengambil pertimbangan. Saya harus adil, saya harus melihat dengan jernih duduk permasalahan sehingga mengambil keputusan yang benar. Menurut Ibu, dari sekian langkah tadi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira yang paling penting untuk dilakukan itu yang mana? Membangun komunikasi yang bersinergi. Kenapa itu? Karena ketika pemahaman sudah kita berikan, ada komunikasi, ada pengertian, jangan salah komunikasi, masalah jadi kita harus membangun komunikasi yang bersinergi. Lalu apa hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif yang Ibu anggap paling efektif yang seperti apa itu? Komunikasi. Lalu menurut Ibu hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang manakala solusi yang kita ambil itu tidak ditindaklanjuti. Ketika kita sudah melakukan satu keputusan, tapi solusi itu tidak ditindaklanjuti, sehingga kita harus bagaimana? Lalu menurut Ibu jika ada pada saat atau waktu yang sama menghadapi sebuah kasus dilema, apakah Ibu menyelesaikannya itu di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Gini, kalau ada beberapa kasus, tentu yang pertama pasti saya analisa dulu. Mana yang harus kita prioritaskan, kemudian kita buat proses. Di antara kita menyusun proses itu pasti kita akan menentukan jadwalnya. Jadi tidak langsung ada masalah selesai tidak. Kita lihat dulu permasalahannya apa, kita harus melibatkan siapa, kemudian kita butuh data pendukungnya, kita buat prosesnya. Menentukan faktor-faktor. Iya betul, jadi harus menyusun proses atau prosedur, jangan gegabah dalam Lalu adakah pihak lain yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus dilema etika? Tentu saya bukan satu-satunya pimpinan yang saya punya mitra. Ketika kasus itu melibatkan sebuah permasalahan ekstern, mana itu ada melibatkan lingkungan sekolah, tentu saja saya pertama minta sharing dengan kehidupan semua ke depannya lagi, ke atasnya lagi, kalau memang itu berkomunikasi itu, kalau sampai saya tidak bisa menentukan satu keputusan, pasti saya akan berpikir. Tapi kalau melihat kasusnya seperti apa, tapi tentu saya selalu bermitra, stakeholder kita manfaatkan, tidak perlu pakai dan kita libatkan ketika memang masalah itu melibatkan. Dari diskusi yang sudah kita laksanakan Ibu, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Pasti ada. Yang pertama kita belajar dewasa, kita belajar menjadi orang yang bisa mengalami, kita bisa memberikan solusi tanpa permasalahan berkelanjutan. Banyak sekali ketika kita sering mengalami, maka kita semakin siap dengan permasalahan apapun. Kita tidak pernah merasa bingung atas hal-hal yang tidak punya masalah. Kalau di dalam perjalanan cuma saya sebut banyak sekali masalah pada orang tidur dan kita tidak siap dengan solusi-solusi yang menurut kita
seketika semua kita belajar gitu. Terima kasih Bu Karni. Ternyata pengalaman Bu Karni menjadi kepala sekolah itu menjadi sebuah pengetahuan bagi saya khususnya karena ternyata menjadi kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab yang sungguh luar biasa, harus benar-benar gila di amanah amanah ibaratnya itu ya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kalau ada jawaban yang masih kurang, Saya kira ini sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya Bu Karni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Basori atas waktu dan kesempatannya sebagai narasumber untuk wawancara saya kali ini terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Matur suwun nggih Pak Basori nggih. Ya, bagaimana? Iya, ini Pak Pak Basori sambil wawancara dan saya sambil tanya-tanya terkait Pak Basori sudah melakukan atau memiliki peran di sekolah sebagai kepala sekolah. Untuk peran menjadi kepala sekolah Bapak sudah berapa tahun Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, terima kasih ini atas waktunya. Sedikit ngobrol lah, sedikit biasa. Jadi santai, tapi ya mudah-mudahan ada maksud dan tujuannya. Saya itu menjadi kepala sekolah itu sejak tahun 2009. Jadi kalau dihitung ya sampai sekarang ya kira-kira sudah 14 tahun. 14 tahun ya Pak. 14 tahun. Selama Pak Basori menjadi kepala sekolah, adakah Pak Basori pernah menghadapi yang namanya kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya kadang-kadang ya, memang namanya manusia itu kan juga apa namanya itu dalam pergaulan itu seringkali ya ada kesalahan atau kekeliruan. Kadang-kadang juga ada benturan-benturan kepentingan. Nah ini yang menyebabkan ya ada masalah, ada kasus gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya caranya kita memang harus mengajak komunikasi dulu. Jadi kita memang kalau secara sepihak itu mungkin ada yang merasa didolimi atau mungkin ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi dikomunikasikan dulu. Ya sebagai contoh misalnya dalam masalah ini keuangan ini biasanya ini yang peka sekali itu masalah keuangan. Ini ada salah satu guru misalnya itu keuangannya kurang, bahkan sering membuat teman lain itu menjadi terganggu, misalnya yang utang atau suruh memboki atau apa, akhirnya terjadi benturan kepentingan tidak menyenangkan lah itu, hubungannya jadi kurang harmonis. Nah dari hal seperti itu ya kita komunikasikan bahwa yang namanya manusia itu kan kodratinya itu ya sebagai makhluk pribadi ya juga sebagai makhluk sosial gitu. Kalau makhluk pribadi itu ya jelas apa yang ada dalam dirinya sendiri itu yang menurut dirinya mungkin sudah sesuai, sudah sudah benar begitu, tapi dia jadi untuk orang lain seperti itu. Nah makanya harus disadarkan dulu bahwa kita itu ada ya kategori itu tadi makhluk pribadi dan makhluk sosial.
Nah, kaitannya dengan makhluk sosial mesti kita harus juga belajar bahwa belum tentu menurut pribadinya sendiri itu benar, menyenangkan, tapi bagi orang lain itu benar atau menyenangkan, belum tentu. Nah, setelah itu jadi kita harus punya rasa ini namanya toleransi lah. Toleransi itu kan sikap ya dimana orang lain berbuat itu kita harus menyadari lah, harus sadar, harus tahu bahwa orang lain juga punya kebebasan dan sebagainya. Jadi kita toleransi, kita biarkan orang lain untuk berbuat sesuai dengan keinginannya sepanjang itu ya tidak melanggar etika atau aturan gitu. Nah, setelah itu ya dari beberapa orang yang tadi terbentur kepentingan, ada sikap yang kurang baik misalnya, nah kita ajak komunikasi. Nah, setelah ada titik temu ya kita sadarkan untuk ya bisa berkomunikasi, juga untuk saling memaafkan, karena manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna, pasti juga melakukan kesalahan, juga mungkin melakukan kekeliruan atau khilaf, lupa gitu, bisa begitu, sehingga disadarlah bahwa kita itu makhluk sosial ya harus saling bantu membantu dan tolong menolong. Barangkali itu jadi bisa mungkin dari pihak-pihak yang bertikai tadi itu bisa merasa oh iya bahwa saya sebenarnya ya orang mutlak benar gitu, tidak saya pasti begini benar, mungkin orang lain juga tidak benar, jadi kita butuh orang lain, jadi akhirnya kan bisa ada titik temu gitu. Nah, selama ini menurut Bapak bagaimana cara Bapak dalam mengambil pengambilan keputusan pada sebuah dilema etika? Jadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang mengkomunikasikan. Mungkin ada cara lain atau biar lebih lengkap atau seperti Bapak selain mengkomunikasikan atau seperti Ya, ya ada juga sih. Memang kalau kita bicara dengan orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu itu yang agak beda. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu memang berbeda. Jadi memang kita membuat orang itu tahu dulu lah bahwa ini peraturan, ini tata cara, ini etika. Kalau sudah tahu oh ini etika, oh ini kurang baik, sudah tahu, kemudian ya mestinya kita lebih mudah untuk menyadarkan, karena sudah tahu sih bahwa hal seperti itu ya, itu tidak baik, ya mestinya jangan dilakukan. Ya bagi contoh misalnya hal yang gampang saja lah, misalnya di ruangan ini ada salah satu yang senang musik, membunyikan musiknya keras-keras, padahal ada orang lain juga yang sedang sakit gigi misalnya. Itu kan jadi benturan, kalau ada suara keras yang sakit gigi kan jadi tambah. Nah, ini salah satu ya itu ya harus aturan lah, aturan. Kalau mungkin merasa dirinya senang ini ya pikirlah orang lain, itu kan ada aturan. Orang lain juga punya kepentingan, sehingga nanti jadi ya misalnya ingin senang musik kan bisa disiasati pakai headset atau pakai apa gitu yang orang lain juga tidak terganggu, kita juga kesenangannya itu. Jadi ya itu pertama itu ya. Jadi orang yang tahu berilmu itu, kalau yang tidak itu. Jadi ini kalau yang sudah berilmu gampang menyadarkannya. Tapi kalau orang yang belum berilmu itu nanti ini tergantung manusianya itu. Kalau manusianya itu istilahnya mengakui kebodohannya, mengakui ketidaktahuannya itu gampang. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia merasa pandai. Nah ini yang susah ini. Ini yang susah. Nah oleh karena itu ya kita mestinya juga melibatkan orang lain. Karena dengan melibatkan orang lain kan jadi orang yang semacam itu merasa oh iya, banyak orang yang tidak suka pada saya, banyak orang yang
menasihati saya bahwa saya ini seperti ini kurang baik. Itu harapannya begitu. Tapi kalau masih itu tetap, yaitu ya nanti alam lah dan itu yang akan menyadarkan itu memang sudah tingkat tinggi itu. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya di komunitas sekolah itu kan rata-rata orang itu sudah berilmu lah. Jadi kita menyadarkannya pakai nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga kalau terjadi suatu masalah itu harus saling berebut apa? Mengakui kesalahannya. Berebut salah dan berebut benar. Kalau berebut benar, ya tidak akan ketemu. Mungkin saya ini sebenarnya benar, saya juga benar. Nah ini kan jadi tidak ada ketemu. Tapi ya saya memang hilaf lah salah, saya manusia biasa. Gitu. Nah ini supaya ditanamkan itu, jadi saling berebut kesalahan. Jadi iya saya juga salah, bukan kamu saja yang salah, saya juga salah, ya maafkanlah ya. Maka ya kalau sudah seperti itu ya silakan untuk berdamai saja. Kita kan nggak perlu memperpanjang lah, memperpanjang konflik atau memperpanjang sengketa dan sebagainya. Seperti itu. Nah, menurut Bapak dari tadi yang sudah diceritakan, apakah ada yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang tadi sudah Bapak sampaikan? Untuk tantangannya sendiri itu yang seperti apa ya Pak? Ya, tantangannya yaitu tadi kalau memang pada Tadi ya yang ngeyelnya itu, pada ngeyelnya tidak mau mengakui kesalahannya, berebut benar itu tantangan. Ini pasti tidak akan selesai, itu tantangan itu. Ya, tindakannya seperti apa? Ya, karena kita itu sudah punya pengetahuan ya, punya ilmu. Ya, ini kita emang harus memperbanyak narasi-narasi tentang kehidupan. Kita hidup ini ya mestinya kita harus juga butuh orang lain, kita juga harus berbuat baik gitu. Atau kita dibalik juga kalau kita disakiti berlindungan, kita juga merasa kurang senang, ya mestinya kita jangan menyakiti, jangan membuat tidak baik ya. Kalau ajaran agama itu kan, kalau di agama Nasrani itu kalau kalian ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu untuk ditampar gitu. Kalau terjadi seperti itu kan tidak akan terjadi masalah ya, karena yang ditampar itu misalnya ditampar pipinya yang kiri dulu misalnya gitu, dari ini tampar lagi gitu, Bapak. Tapi perbuatan seperti itu menurut saya itu kurang adil, karena ini yang orang yang satu ini banget nerimone gitu, yang satu ini banget, jadi memang bisa terjadi namanya pembulian atau mungkin ya penindasan dan sebagainya kan begitu. Karena ini yang disakiti malah tidak mau membalas atau tidak mau membuat sakit juga pada yang menyakiti. Ini kurang adil menurut saya. Jadi kalau menurut saya yang baik ya harus sama-sama. Kalau misalnya kalau kalian ditampar pipi kananmu, balaslah tampar. Tapi akan lebih baik jika kalian memaafkan. Jadi katanya itu kuncinya memaafkan itu. Iya, itu salah satu contoh narasi lah. Lebih baik memaafkan. Itu sebaik-baik manusia. Seperti itu. Nah ini adil, saya kira adil. Tampar boleh misalnya, kan ditampar sih, tapi akan lebih baik kalau orang pikirannya itu cenderung pada kebaikan, ya pasti saya ingin lebih baik kan begitu. Maafkanlah. Nah kalau sudah terjadi itu ya saya kira tantangan yang tadi itu ya saya bisa selesai calon. Walaupun nanti prakteknya ya belum tentu sama seperti teorinya. Tapi kalau teorinya begini rampung, dan belum rampung. Nah ini memang
butuh hidayah Allah Mas itu. Insya Allah ini yang namanya pimpinan memang harus punya karisma. Nah, dengan adanya karisma itu jadi orang lain itu merasa segan, apa yang dikatakan ia patuh, tunduk, dia juga mau mengikuti. Itu seperti itu. Karisma gitu. Ya. Nah, menurut Bapak, jika pada saat dan waktu yang sama itu menghadapi sebuah dilema etika, apakah Bapak itu akan menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, nanti misalnya ada jadwal, kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa nih Bapak? Ya. Kalau penyelesaian suatu itu jadi dilema, jadi itu ya memang perlu dibutuhkan dulu. Bahkan ini kalau ada masalah itu sebaik mungkin diselesaikan empat mata saja dulu lah. Jangan sampai orang lain itu tahu semuanya. Jadi cara penyelesaiannya ya mesti dijadwal, dibawa ke tempat yang mungkin orang lain itu tidak tahu lah. Jadi empat mata dulu. Berkali-kali empat mata tidak tembus misalnya, tidak jadi ya memang kita juga butuh orang lain Untuk membantu gitu. ya, untuk membantu itu butuh pendapat orang lain supaya apa ya, supaya mungkin dari orang yang satu bicara gini tidak jadi, tapi orang lain bicara lagi malah jadi, ya biasa aja begitu. Jadi memang Membutuhkan waktu jadwal iya, ya. ada jadwal, ada waktunya itu dibutuhkan. Jangan sampai misalnya terjadi suatu masalah kita selesaikan di tempat umum, orang lain tahu semua, itu akan menyakiti. Kalau sudah tersakiti, ini akhirnya dendam. Nah, kalau sudah dendam ini memang sudah terkuasai setan ya, apapun perbuatan itu akan menghalalkan segala cara gitu. Jadi, seperti itu. Jadi ini sangat rentan ya. Jadi kalau masalah-masalah yang kurang baik, selesaikanlah dulu empat mata. Ya, empat mata. Istilahnya ada negosiasi atau ada apa namanya itu kita mediasi lah gitu ya. Ada mediasi gitu. Ya, itu insya Allah nanti saling sadar, kalau dia sudah saling mengakui, saling memaafkan, ya rampung. Kalau sudah sampai itu sudah rampung. Adakah pihak lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang misalnya berhubungan dengan kasus dilema etika Pak? Selama ini yang Bapak alami kalau sentuh, Ya ada. tiada pihaknya ya. Ya ada pihak lain, misalnya atasan. Ini atasan juga bisa untuk membuat suatu dilematik itu ya terselesaikan, atau mungkin juga dari tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat itu ya juga kita butuhkan. Kalau memang masalah ini tidak kunjung selesai, itu memang kita butuh orang lain juga. Kalau tidak butuh selesai ya, tapi kalau begitu tadi saya sampaikan, kita mediasi di tempat tersendiri tanpa ketahui orang lain, itu sudah mau dan sudah komitmen begitu, sudah berhasil ya Pak ya berhasil lah itu, sudah pasti sudah. Tapi kalau sampai hanya iya saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu, jadi kita memang butuh juga pihak-pihak lain. Nah, dari diskusi yang sudah Bapak tadi sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan atau sesuatu? Ya. Ini seorang pimpinan itu harus punya sikap bijak gitu ya. Ibaratnya itu bagaikan angin lah itu ya. Kalau angin itu semakin tinggi kan anginnya semakin kencang ya, gitu kan, semakin ini semakin bawah. Jadi ibarat pimpinan itu baru mungkin pimpinan
tingkat bawah atas atas semakin atas itu masuk banyak goyangannya kan anginnya itu. Nah oleh karena itu kita juga harus bisa memanfaatkan bahwa semakin banyak masalah itu semakin banyak yang menggoncang gitu selaku pimpinan itu ya sifatnya semakin kuat. Kita harus punya pendirian kebijakan yang diambil, jadi jangan sampai menyakiti atau membuat orang lain itu menjadi kurang senang gitu. Kemudian juga misalnya seperti sifat air gitu ya. Sifat air ini pemimpin juga harus punya sifat air itu. Kalau air itu kan bisa mendinginkan lah segala hal-hal yang mungkin panas dan sebagainya. Jadi pemimpin juga harus bisa mendinginkan. Jadi misalnya ada suatu masalah atau suatu kejadian gitu, ya jangan pimpinannya itu ngompor-ngomporin. Ya iya, itu jangan begitu. Jadi bisa mendinginkan, itu sifat air. Juga sifat air itu kan bisa melangsungkan kehidupan. Jadi manusia atau makhluk lain itu sebagian besar butuh air. Jadi kita itu selaku pimpinan yang mestinya seperti air itu tadi banyak yang membutuhkan begitulah. Begitu. Terima kasih Pak Basori atas sharing diskusi tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin. Maaf jika mengganggu waktu Pak Basori ketika saya kerja kata saya dulu. Ya sama-sama Mbak Esti. Kita kan butuh sharing, butuh pengalaman. Jadi ya saya kira itu juga bisa untuk sebagai ya referensi lah. Jadi tidak harus seperti itu kan hanya referensi. Barangkali itu mungkin baik bagi diri sendiri, kita ambil, tapi mungkin kurang pas lah, ya tidak apa-apa tidak dipakai. Itu hanya referensi begitu. Barangkali nanti bisa dibanding-bandingkan, mungkin model-model yang seperti itu bagaimana, model-model yang seperti ini bagaimana. Ini kan karakter manusia beda-beda gitu. Ya jadi pimpinan tuh ya beda-beda ya. Iya beda-beda karakternya kan gitu. Nah ini bisa dibanding-bandingkan mana yang mungkin lebih baik, barangkali itu yang bisa dipakai. Kalau model seperti itu, kalau misalnya terlalu kencang, terlalu harus menurut, itu saya kira ini juga menjurusnya ke otoriter gitu. Otoriter kan itu memang kelihatannya rapi, tunduk, patuh, semangat karena memang pimpinannya itu. Tapi dikala pimpinan tidak ada atau tidak bisa menjalankan ini akan mati. Tidak ada orang yang punya ide, tidak ada yang berani karena takut begitu. Ini seperti itu. Ini mungkin jadi gambaran ya. Beda dengan yang demokratis, yang segala sesuatu itu kita bicarakan, kita menggali pendapat, kita satukan mana yang pendapat baik walaupun pendukungnya sedikit, tapi itu baik menurut etika, menurut tata aturan kita pakai. Dan setiap kita berbuat juga kita koreksi, kita evaluasi, barangkali ada kekurangannya, ada apa kita jadi saling. Nah itu seperti itu. Ya monggo ini untuk panjenengan ya yang masih muda terutama ya, nanti suatu ketika ada amanah menjadi pimpinan ya seperti itulah kiranya. Barangkali pilihlah yang mungkin yang paling baik.